Bacaan Injil Matius 11, 20-24, Selasa, 12 Juli 2022. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, Injil Matius pasal 11 ayat 20-24. Yesus mengecam beberapa kota. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, Allah mengecam bila tidak bertobat. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di sana dia banyak melakukan mukjizatnya. Kota-kota itu adalah Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mungkin masih ada lagi kota-kota lain yang memiliki sikap serupa. Namun, ketiga kota itu tampaknya cukup mewakili sikap orang-orang yang tidak mau bertobat, meskipun telah mendapat banyak pertolongan dan mukjizat dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kecaman Tuhan Yesus terhadap mereka yang tidak mau bertobat menjadi peringatan juga bagi kita sebagai pengikut Kristus. Kita pun telah banyak menerima kelimpahan berkat dari Tuhan, tetapi sering tidak bersyukur atas berkat-berkat itu. Kita kurang bersyukur dalam menerima pemberian Tuhan dan kurang memakainya untuk melayani Tuhan dan sesama. Seringkali kita masih merasa kurang, sebab apa yang kita miliki sekarang tidak seperti yang kita inginkan. Kita juga sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain yang terlihat lebih beruntung dari kita. Karena iri hati, seringkali kita memandang bahwa orang lain menerima lebih banyak ketimbang kita. Kecaman Tuhan Yesus atas Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kita sering bersikap iri hati dan kurang menerima segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Saudara-saudari dalam Kristus, ada pepatah yang mengatakan, kebahagiaan itu bukanlah karena kita menerima apa yang kita inginkan, melainkan karena kita dapat mensyukuri apa yang telah kita terima dan miliki sekarang. Marilah kita menghindarkan diri dari hukuman karena iri hati dan tidak mau percaya. Marilah kita mensyukuri segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Atas dasar itulah, kita akan semakin kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan dasar yang sama, kita semestinya semakin giat melayani Dia dalam memberitakan dan mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus, mari kita belajar bersyukur, berserah, dan percaya kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia.
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.